Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, berkata, "Man naffasa an mu'minin," barang siapa yang melapangkan urusan orang yang beriman, "kurbatam min kurabid dunya," dari kesulitan-kesulitan dunia, "nafasallahu anhu kurbatam min kurabi yaumil qiyamah," maka Allah akan melapangkan untuknya kesulitan dari kesulitan-kesulitan pada saat hari kiamat. Dan barang siapa yang memudahkan kesulitan orang lain, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Bagian yang pertama di sini adalah melapangkan urusan orang yang sedang kesulitan. Ini contohnya adalah ngasih pinjaman. Ngasih pinjaman itu termasuk melapangkan urusan orang yang beriman. Dia butuh pinjaman, kasih pinjaman. Itu namanya melapangkan. Yang tadinya sempit, lalu kemudian dikasih pinjaman jadi lapang. Dan meminjamkan itu berpahala. Pahalanya nisfus sedekah, setengah sedekah. Bahkan dalam masalah keutamaan, malaikat Jibril menyebutkan meminjamkan atau memberi pinjaman itu lebih utama daripada sedekah. Kenapa? Karena kalau ngasih pinjaman, orang yang pinjam itu pasti butuh. Tapi kalau kita memberi sedekah, yang terima sedekah belum tentu butuh. Sehingga dari sisi keutamaan, lebih utama mana? Meminjamkan untuk orang atau bersedekah pada orang yang tidak membutuhkan. Maka masih lebih utama meminjamkan kepada orang yang membutuhkan. Maka kalau ada orang cari pinjaman, siliono. Nah, ana wong golek utangan, utangono. Ini termasuk keutamaan. Insya Allah nanti akan dimudahkan urusannya pada hari kiamat. Hanya saja memang urusan utang piutang itu kadang-kadang membuat keluarga yang dekat jadi jauh, teman jadi musuh, ya, saudara seolah-olah jauh. Kenapa? Akibat utang piutang. Ya, sehingga dalam masalah ini Islam mengajarkan kepada kita kalau ada orang kesulitan berikan ke lapangan. Ya, biar tidak terjadi hal yang semacam itu, Al-Quran mengajarkan untuk dibuat jatuh tempo, dicatat, dan 2 orang saksi. Insya Allah lebih mudah untuk nagihnya. Batas minimalnya, ya, untuk meminjamkan batas minimal dibuat perjanjian dan ada saksi itu ada? Tidak ada. Wala tas'amu ang taktubuhu shaghiran aw kabiran ila ajali. Janganlah kamu bosan untuk mencatat besar maupun kecil. Jadi sesungguhnya Islam itu meskipun Al-Quran ini turun di era orang-orang buta huruf, tapi Al-Quran itu sangat melek tentang catat mencatat, sehingga mengajarkan untuk mencatat. Padahal Al-Quran turun pada zaman orang saat itu buta huruf. Bahkan Nabi pun buta huruf, tapi Al-Quran mengajarkan untuk mencatat, meskipun besar ataupun kecil. Wala tas'amu ang taktubu. Janganlah kamu bosan untuk mencatat, shaghiran au kabiran, kecil maupun besar. Jadi silakan saja ditulis. Dan ini tidak wajib ya, menulis itu tidak wajib, saksi tidak wajib, tapi ini keutamaan. Kalau ono opo-opo itu lebih mudah ngurusnya. Termasuk kalau ternyata pas ditagih itu pas waktu jatuh tempo kok belum bayar, itu gampang. Saksi dari kita dipanggil, saksi dia dari dipanggil, jak moro nang omahe, piye janjimu biyen. Tapi kalau kita tidak dicatat, tidak ada saksi, apa menele utang meneng-meneng, le nagih ya kangelan. Kangelan apa gampang? Kangelan. Maka kalau ada orang utang kok diam-diam, kalau saran saya ndak usah diutangi. Ya. Ya. Wong utang kok diem-diem, aja ngomong-ngomong ya. Ini bahaya nih.
Pripun? Nah, omong robati ya ini bahaya ini. Nah, jadi minjem uang kok bilang jangan bilang sama istri ya. Nah, saya pinjam uang tapi jangan bilang sama istrimu. Saya pinjam uang tapi jangan bilang sama keluargamu misalnya. Saya pinjam uang tapi jangan bilang sama istri saya misalnya. Ini presiden buruk. Nggak usah dikasih pinjam. Karena Al-Quran mengajarkan dikasih saksi malah itu orang nganggo saksi mah kon meneng-meneng. Itu nanti kalau ditagih istrinya pun nanti mengelak, oh, kapan bojoku utang? Nah, gimana? Jadi pas mau pinjam dia bilang jangan bilang istri saya. Satu saat ternyata seret jam waktunya lunas belum lunas, kita datang ke rumahnya, suaminya ndak bisa bayar, istrinya pun mencak-mencak. Orang ngerti apa-apa. Nah, kapan bojoku njilih ora tau njilih kok. Nah, ojo gawe-gawe. Nah, sehingga nyuwun sewu yang pinjem lebih galak daripada yang nagih. Nah, mungkin enggak? Mungkin. Ya. Jadi kalau mau pinjem ya, kalau sudah bilang ojo ngomong-ngomong itu nggak usah aja. Nah, ya. Wong Al-Quran suruh ngasih saksi mah iki ra untuk nganggo saksi, kan aneh. Nah, ya. Jadi kalau mau pinjem ya tadi oleh nyile ning nganggo saksi. Saksine sapa? Bojomu misalnya. Saksine sapa? Anakmu misalnya. Anaknya udah balik loh, gua anak TK. Ya. Orang ngerti apa-apa. Anak yang sudah berumah tangga misalnya. Saksinya siapa? Pak RT misalnya. Artinya nanti ketika terjadi sesuatu dan lain hal itu bisa sebagai penguat. Tapi kalau meneng-meneng tadi giliran nagih, wong wingi wis dijanji aja ngomong ro bojone. Pas arep nagih WA aku arep noro nggonmu nagih utang, aja bojoku nang omah lho, kan mangel to. Nah. Padahal arep juga dite dhewe. Aja nagih sik, bojoku nang omah. Mengko nek es bojoku ra nang omah. Giliran bojone ra nang omah, aku lagi nang jaba, ya kangelan to. Nah. Baik. Jadi intinya Islam mengajarkan kalau ada orang sempit, butuh utangan, mendorong untuk kasih pinjaman. Yen ana wong butuh pinjaman, pinjamono. Silahkan diberi pinjaman. Kalau ada orang butuh utang, silahkan diberi utang. Utang yang kita maksud di sini adalah untuk kebutuhan daruri, kebutuhan mendesak. Kalau utang gaya-gayaan rasa diutangi. Contoh, ini Pak, anak saya besok mau ujian sekolah, dapat surat dari sekolah tidak bisa mengikuti ujian. Nah ini mendesak, silakan dipinjemi. Tapi kalau pinjem uang untuk apa? Besok itu ada promo jam mahal, tapi setengah harga. Harusnya 70 juta, cuma 35. Ini uang saya masih kurang 15 juta. Kasih pinjaman enggak? Enggak usah. Jam tangan ngeregane 1.000 orang atau 1.000 akeh kok. Dan malah nek ilang barangnya ora kepikiran. Saya kalau jam tangan saya hilang gitu tak goleki pisan. Bar kuwi wis tak lupakan. Kenapa? Harganya murah. Coba kalau harganya mahal. Leng goleki pirang-pirang dino. Kalau harganya murah ya sudah. Lanjut. Kemudian Nabi bersabda, "Wa may yassara 'ala mu'sirin." Barang siapa yang memudahkan atas kesulitan orang lain, yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Kalau melapangkan tadi ngasih pinjaman, kalau memudahkan di sini adalah memberi waktu atau istilahnya
memberi kelonggaran. Jadi pas jatuh tempo belum bisa melunasi, maka kita memberikan tenggang waktu perpanjangan. Ini namanya memudahkan. Tanggal berapa dilunasi? 24 November 2023. Wah, ini sudah 24 nih, hari Jumat. Datang ke rumahnya, nyun ngapunten Pak, niki kula nembe alangan apa? Wingi kesleo sakniki mboten mangkat kerja. Wis seminggu. Nah, utangnya Bapak pripun? Riyen janjine tanggal 24. Pripun Pak menawi niki ditunda kapan? Jing Januari tanggal 2. Oh ya, Januari tanggal 2. Dicatat 2 orang saksi tanda tangan erek-erek. Tanggal 2 datangi lagi. Ini namanya memberi kemudahan. Jadi tidak harus tanggal berapa tadi? 24. Kenapa? Karena Al-Quran mengatakan wa in kana dzu usrah fanadhirah ila maisarah. Kalau orang itu sedang dalam kesulitan, maka tunggulah sampai dia longgar. Jadi berikan tenggang waktu sampai ada kelonggaran. Monggo. Kalau ada orang ditagih utang kok susah, maka berikan kelonggaran. Di rescheduling, dibuat jadwal ulang. Kapan leng lunasi, kapan ngangsur, diberi kemudahan. Termasuk memberi kemudahan ini adalah membebaskan sebagian hutangnya. Anda hutang sama saya 1 juta. Kalau jenengan bisa ngelunasi minggu depan, cukup bayar 800 misalnya. Boleh enggak? Boleh. Jadi putihkan 200. Atau mengatakan ini saya putihkan setengahnya, tolong usahakan 1 pekan lagi. Ndak wis diputihkan setengah kok 1 pekan lagi ndak bayar, ndak punya etikat baik, mesti ini separuh. Baik. Atau bahkan boleh ndak kalau diputihkan semua? Boleh. Jadi nyun sewu, kula pun bosen nagih jenengan, niki kula ikhlaske. Angsal mboten? Boleh. Ini yang disebut dengan qardul hasan. Meminjamkan yang berakhir dengan diikhlaskan. Saran saya kalau mau ikhlaskan ndak usah ngomong. Jadi kalau mau mengikhlaskan ndak usah ngomong sama yang ngutang. Kayak ngapa? Tuman. Besok nggo jujukan rapopo sesuk nek nang kono iki nek wis suwe-suwe diikhlaske. Kedoke ngutang-ngutang wae ora nyaur-nyaur. Jadi kalau mau diikhlaskan ndak usah ngomong. Ndak usah sampaikan kalau sudah diikhlaskan. Biarkan itu juga jadi pager. Sehingga dia ndak berani ngutang lagi. Karena dianggap masih punya hutang. Karena di antara karakter orang yang memang pola hidupnya itu suka ngutang, itu ngutangnya lunas belum lama, itu sudah nganyari meneh. Jadi akhir bulan ini sudah lunas, ternyata awal bulan besok udah minjem lagi. Baik, karakternya seperti itu. Baik. Perlu ditolong enggak? Kalau memang orang itu butuh, perlu ditolong. Tapi kalau itu gaya hidup, memang gaya hidupnya itu ngutangan. Ya. Jadi hobinya itu ngutang. Tidak perlu dikasih utangan. Ada enggak kira-kira orang yang hobinya ngutangan? Ada ya. Jadi hobi kok ngutang. Maka kita harus bisa memetakan mana kebutuhan mendesak, mana kebutuhan pokok, dan mana yang hanya sifatnya seneng atau keinginan. Kadang orang terjatuh dalam
terlilit hutang dalam-dalam bukan karena kebutuhan pokok, bukan karena sesuatu yang mendesak, tapi karena gaya hidup. Sakjane ra ndek kulkas ki ra apa-apa, ning direwangi utang kulkas. Gitu. Anak yang pengen es batu 500 rupiah oleh. Nggih mboten? Jadi kalau memang belum saatnya, belum mampu, ndak usah ngutang kulkas. Kalau hanya sekedar pengen es batu 500 rupiah oleh, 1000 rupiah dapat. Kadang-kadang belum butuh blender, tapi direwangi ngutang blender. Akhirnya dia utang kulkas, dia utang blender, dia utang jaket, dia utang warna-warna. Angsuran dino Senin, angsuran Selasa, angsuran Rebo, angsuran Kemis, Jumat, bendino ngangsur budrek dewi. Pripun? Nah, pripun? Oh, saged kondang. Nggih. Kondang teng pundi, Pak? Ya. Akhirnya berakhir gali lubang tutup lubang. Jadi intinya Islam mengajarkan kepada kita untuk memetakan kebutuhan. Pinjam boleh kalau darurat mendesak atau kebutuhan pokok. Kalau sekedar seneng-seneng sabar. Sedang seneng-seneng sabar. Alon-alon. Boleh ndak seneng-seneng itu ngutang? Silahkan kalau mau ngutang, tapi ingat harus mengukur kemampuan. Isih ngerti duwe angsuran Senin, Selasa, Rebo, Kamis kok isih ngutang. Kurang abot apa kepiye? Baik. Jadi biarkan yang lain semuanya utangnya lunas dulu, baru nanti silahkan kalau mau ngutang yang baru. Tapi ingat, iyyakum waddain, hati-hati dengan hutang, karena hutang itu dibawa mati. Bahkan kalau orang itu matinya mati di medan jihad, kalau masih punya hutang, tertahan masuk surga. Ada sahabat berkata, ara'aita in qutiltu fi sabilillah, wahai Rasul, bagaimana pendapatmu jika aku terbunuh di jalan Allah? Jawaban Nabi apa? Anta fil jannah, kamu di surga, ilat dain, kecuali punya hutang. Jadi masuk surga kecuali punya hutang. Baik. Jadi poin pertama dari hadis ini melapangkan urusan orang yang beriman. Allah lapangkan urusannya pada hari kiamat. Di antara bentuk melapangkan adalah ngasih pinjaman kepada orang yang butuh pinjaman. Yang kedua adalah memudahkan orang yang kesulitan. Di antara maknanya adalah memberikan tenggang waktu kepada orang yang belum bisa melunasi hutang saat jatuh tempo.